Sebelum kita mulai pada acara pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada acara tadabbur Quran pagi hari ini. Dan semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmunya dan bisa memanfaatkan ilmunya. Baik, untuk mempersingkat waktu, berhubung waktu udah menunjukkan agak siang, alangkah baiknya kita langsung saja ke acara inti. Kepada Ustadz Muhammad Haris Lutfi, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, cek suara jelas ya? Alhamdulillah jelas Ustadz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala al-akmalan al-mab'uth rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita nikmat waktu luang, juga memberikan kita hidayah dan juga taufiknya sehingga kita berhasil tiba sampai dengan penghujung bulan Ramadan yang mana tidak tersisa kecuali 5 atau 6 hari saja dari bulan Ramadan ini, yang mana kalau orang ingin berlomba, kalau orang itu berpacu kendaraan misalnya di penghujung lap atau di penghujung putaran, dia pasti akan mengeluarkan semua tenaganya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang mana kalau di bulan Ramadan ini hasil terbaik yang kita upayakan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, ketika Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Rasulullah SAW lalu berdoa, ya, celakalah orang-orang, ya, celaka atau orang-orang yang datang kepadanya bulan Ramadan, atau Ramadan pergi darinya namun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah dia. Lalu Rasulullah SAW berkata, amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang ketika keluar dari bulan Ramadan kita mendapatkan dan juga berhak untuk mendapatkan ampunan dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas tafsir dari juz yang ke-24. Ini masih merupakan takmilah atau penyempurna daripada juz yang sebelumnya. Ada surat Az-Zumar, kemudian dilanjutkan surat Ghafir, lalu surat Fussilat. Pada bagian pertama daripada juz ini, Allah Subhanahu wa taala menyeru dan memanggil hamba-hambanya agar mereka segera bertaubat dan tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisi mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadi, wahai sekalian hambaku, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim," katakanlah wahai hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya melampaui batas adalah dengan kemaksiatan, dengan kedurhakaan dan lain sebagainya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya, orang-orang yang beriman yang masih terjerumus ke dalam kemaksiatan, yang masih terjerumus ke dalam perbuatan dosa, yang bahkan tidak hanya terjerumus namun mungkin dia sudah terlalu basah, sudah terlalu kotor dirinya di dalam kemaksiatan. Namun Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Rahim, yang Maha Rahim. Apa makna daripada nama Allah Ar-Rahim? Yaitu rahmat Allah yang Allah khususkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk bertaubat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah mengatakan, kalau dosaku sudah sebanyak ini, lantas bagaimana mungkin Allah akan mengampuni diriku? Allah Maha Pengampun. Allah Maha memberi ampunan. Allah Maha Maaf. Kalau kita bertaubat, maka Allah akan membersihkan dosa-dosa
kita. Tapi kalau kita berbuat dosa lantas kita tidak bertaubat lalu kita takabur, ya, seolah-olah kita tidak lagi dibangkitkan setelah kita diwafatkan oleh Allah, maka bagaimana mungkin kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan taubat, beramal saleh itu merupakan sebab-sebab datangnya ampunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyeru, ya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab, ya. Kemudian hendaknya kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud kembali kepada Allah? Padahal siapapun orang beriman pasti insya Allah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beserta dengan syariatnya. Apa maksud kembali? Yaitu kembali ketika seseorang itu sudah pergi terlalu jauh dari ketaatan kepada Allah, dia kembali kepada Allah, yakni kembali berbuat ketaatan, kembali mempelajari Al-Qur'an, kembali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Begitu juga ketika terdapat seruan kembali kepada sunnah dan lain sebagainya dan lain sejenisnya. Bukan berarti ketika seseorang itu diajak untuk kembali, ayo kita kembali kepada sunnah, bukan berarti dia tidak mengamalkan sunnah, bukan. Akan tetapi ajakan kembali kepada sunnah adalah ketika kaum muslimin yang mereka sejatinya adalah orang-orang yang seharusnya berpedoman kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang mereka yakini, keyakinan mereka, amalan mereka sudah terlampau jauh daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terdapat ajakan dari para ulama untuk kembali kepada sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah di sini bukanlah kawan daripada wajib, ataupun kawan daripada mubah, atau kawan daripada halal dan haram. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah siratun Nabi, atau ajaran daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru untuk segera kembali kepada Allah, kembali kepada ketaatan kepada Allah, kembali bertaubat, minta ampun kepada Allah sebelum terlambat. Kapan hal tersebut terlambat? Kapan dikatakan terlambat? Yaitu ketika seseorang sudah dijatuhi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilaikum, ikutilah, ya, sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu. Apa yang paling baik yang telah diturunkan kepada kita, yaitu Al-Quran, ya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzab. Sebelum datang azab. Nah, Allah tekankan lagi. Sebelum datang azab segera kembali, ya. Penekanan demi penekanan. Datang satu penekanan, datang dengan penekanan yang berikutnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahim. Allah sudah kasih peringatan bertubi-tubi. Barulah kemudian Allah peringatkan kembali. Ya, Allah sudah kasih peringatan bertubi-tubi. Namun nanti orang yang tidak mengindahkan peringatan dari Allah, mereka lah yang berhak untuk mendapatkan azab. Ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian ketika azab telah datang, maka mereka akan menyesal akan kurangnya amal saleh mereka. Ya. Akan kurangnya amal mereka. Serta mereka berusaha untuk membuat berbagai alasan. Padahal telah datang tanda-tanda dan juga bukti-bukti, namun mereka justru memilih untuk apa? Untuk sombong. Mereka memilih untuk kufur. Ya, maka tempat kembali mereka adalah jahanam. Adapun orang-orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka dan membebaskan mereka dari keburukan. Ya, ketika jadi coba antum lihat pada ayat yang ke-57, "Au taqula law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin." Jangan berkata sekiranya Allah memberikan petunjuk kepadaku, tentulah seorang yang bertakwa. Jadi mereka beralasan, ya Allah, kenapa aku tidak taat, ya karena tidak ngasih hidayah kepadaku. Itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Mereka berkata apa? Kalau Allah kasih hidayah, aku pasti akan beramal. Kata mereka seperti itu. Aku pasti bertakwa. Atau ketika mereka melihat azab, mereka berkata, ya, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini juga merupakan kedustaan, karena berapa sekalipun Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia satu kali saja. Namun sekalipun seandainya Allah kembalikan mereka ke dunia berkali-kali, mereka tetap akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin." Sebenarnya penjelasan-penjelasan, kemudian keterangan-keterangan, peringatan itu sudah datang. Cuma kamu lebih memilih mendustakannya
dan kamu memilih untuk menyombongkan diri dan termasuk kepada orang-orang yang kafir, ya. Sehingga inilah menyebabkan mereka diadab. Allah itu Maha Adil. Allah sudah kasih peringatan, terima, Allah janjikan kebahagiaan. Mau tidak terima, Allah kasih peringatan, kasih peringatan, kasih peringatan, masih tidak diindahkan, sudah tempatnya di neraka. Ya, Allah itu adalah zat yang maha adil. Sedangkan sebaliknya orang-orang yang beriman, Allah pasti akan bebaskan mereka dari dari azab dan juga dari keburukan. Kemudian berikutnya adalah rombongan-rombongan yang ada di hari kiamat. Pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala itu akan menggenggam bumi, akan meremasnya. Kemudian Allah akan melipat, ya, akan melipat langit dengan tangannya. Kemudian pada hari itu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat pada ayat yang ke-68 di sini, wa nufikha fis-sur, dan ketika itu sangkakala ditiup, ya. Fasa'iqa. Ada kata-kata fasa'iqa. Sa'iqa artinya adalah kharra mayyita, kaget, jatuh, mati. Ya, man fis samawati wa man fil ardh, semua yang ada di langit dan bumi semuanya akan mati. Illa man sya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Dikatakan bahwasanya kecuali yang Allah kehendaki di sini adalah para syuhada dan juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ya, bal ahya'u walakin la ya'lamun walakin la yash'urun, gitu ya. Mereka itu sejatinya adalah hidup, yaitu para syuhada, ya, cuma kita tidak bisa melihatnya, kecuali orang-orang yang pilihan. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada malaikat yang bertugas untuk meniupkan sangkakala sekali lagi, ya. Barulah kemudian seketika, ya, manufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, ya, kemudian akhirnya mereka dibangkitkan sembari mereka itu berjalan menuju padang mahsyar, tempat mereka dikumpulkan, lalu menanti keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ketika itu semua cahaya padam kecuali cahaya Allah. Lalu didatangkanlah catatan amal. Ya, kemudian juga para nabi akan menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, anggota tubuh menjadi saksi. Semua makhluk hidup yang kita temui akan menjadi saksi. Yang mana pada hari ini tidak ada kezaliman. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atau akan menghukumi setiap hambanya dengan seadil-adil. Tidak ada kezaliman karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman bagi dirinya, sebagaimana dalam satu hadis di mana Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu, ya. Qala Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku telah haramkan kezaliman bagi diriku, kata Allah. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat kezaliman, janganlah kalian melampaui batas. Kemudian orang-orang kafir akan digiring ke neraka sesuai rombongan yang serupa dengan amal mereka. Orang-orang musyrik, ya, nanti orang-orang yang musyrik, orang-orang kufur, orang-orang munafik semua disatukan dalam satu kelompok. Sedangkan orang-orang yang takwa, mereka akan diantar dengan penuh kehormatan, ya, ya, juga sesuai dengan rombongan yang serupa dengan amalnya. Orang-orang yang pantas masuk surga Firdaus dikumpulkan jadi satu dan seterusnya. Lalu mereka akan disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jahannam zumara, ila al-jannah, astagfirullah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diantar ke surga secara berombongan, ya, berkelompok, ya. Hatta idza ja'uha futihat hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, yang kemudian ketika sudah dibukakan pintu-pintu surga, para penjaganya mereka akan berkata, ya, salamun alaikum, kesejahteraan atasmu, ya, tibtum fadkhuluha khalidin, ya, berbahagialah kalian, maka masuklah kalian dan kalian akan kekal selama-lamanya di neraka, astagfirullah, di surga, ya, astagfirullah, ya. Untuk orang-orang yang beriman, mereka akan selamat dan mereka akan kekal selama-lamanya di surga. Dan mereka, semua sifat-sifat buruk pada manusia yang ada di dunia akan Allah hapuskan di hati mereka, sehingga nanti di surga tidak ada namanya bosan, tidak ada namanya iri dengan harta atau dengan nikmat orang lain, tidak ada. Semua penyakit-penyakit hati akan Allah Subhanahu wa taala angkat dan tidak akan ada pada mereka. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa kikir dan sebagainya, tidak ada. Masing-masing mereka
hanya akan menikmati kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka di surga. Kemudian mereka memuji Allah, dan pada hari itu para malaikat akan mengelilingi arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah surat Ghafir. Surat Ghafir adalah surat Makkiyah yang berjumlah 85 ayat. Kenapa dinamakan Ghafir? Karena di awal surat, ya, di awal surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzul tauli la ilaha illahu ilaihil masir." Yang di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengampuni dosa. Kemudian Allah adalah zat yang Maha menerima taubat, ya, dan keras hukumannya, yang memiliki karunia, dan tidak ada zat atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, dinamakan juga surat Al-Mu'min. Kenapa? Karena terdapat kisah seorang yang beriman dari kaumnya Firaun. Kemudian juga surat ini dimasuk dalam kategori 7 surat Al-Hawamim. Al-Hawamim itu maksudnya adalah surat-surat yang dimulai dengan huruf atau dengan huruf muqatta'ah Hamim, ya. Ada Hamim Ghafir, ada Hamim Fussilat, ada Hamim Asy-Syura, dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal pembahasan surat Ghafir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang seorang yang beriman daripada keluarga Firaun. Yang mana kita sudah sering bahas bahwasanya Firaun, ya, itu merupakan gelar raja yang hidup di zaman Nabi Musa, tentang dakwah Nabi Musa, bahkan hendak membunuh Nabi Musa beserta kaumnya. Yang mana kemudian ada seseorang dari kaumnya Firaun atau dari keluarganya Firaun yang beriman kepada Nabi Musa, lalu menyembunyikan keimanannya sembari menasihati kaumnya. Apakah kalian hendak membunuh seseorang yang berkata bahwasanya Rabbku adalah Allah? Ya. Maka yaitu nanti ketika azab Allah telah turun, maka kerajaan Firaun tidak akan dapat memberikan manfaat apa. Ya. Kemudian diberi peringatan juga, jangan seperti kaum-kaum yang binasa sebelum kita. Takutlah pada hari akhir yang manusia saling memanggil tapi tidak bermanfaat, ya. Yang mana dunia ini adalah dunia yang sementara. Usia kita itu di dunia berapa? 30, 40, 50. Berapa usia kita? Ya. Yang mana orang tadi berkata, aku mengajak kepada keselamatan, sedang kalian mengajak kepada neraka. Ya. Namun ternyata Firaun tetap ingkar dan menentang dakwah yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka, Firaun dan juga orang-orang yang kufur bersamanya, ya. Allah adab mereka dikubur sebelum mereka di neraka, ya. Siang dan malam mereka akan ditampakkan neraka. Siang dan malam mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada poinnya, itu mau bukti apa lagi yang engkau, maka bukti apa lagi yang engkau ingkari. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh para hamba untuk berdoa kepadanya. Kemudian Allah menjanjikan ijabah akan doa-doanya. Sebaliknya Allah mengancam orang yang sombong dari beribadah, yang mana mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib
Cek, cek, cek. Sudah dengar lagi suaranya? Sudah, Ustaz. Afwan, ini apa tiba-tiba jaringannya terputus, jaringannya hilang. Afwan ya. Nah, kita lanjutkan. Sebentar, ana share screen lagi. Nah, kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada manusia atau kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'an tentang bukti ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah menjadikan siang dan malam, Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menjadikan bumi tempat kita berpijak dan mencari rezeki dan lain sebagainya, ya. Kemudian dengan tugas Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, maka bukti apa lagi? Setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti ketuhanannya, maka bukti apa lagi, apa lagi yang membuat kalian ingkar sehingga kalian tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kepada surat Fussilat. Surat Fussilat adalah surat Makkiyah juga yang terdiri dari 50 ayat. Kenapa dinamakan demikian? Karena berisi surat Al-Quran yang sifat Allah atau sifat Al-Quran yang terperinci, yang mana di dalamnya Allah merinci berbagai hal, diantaranya tentang penciptaan langit dan bumi, kisah-kisah para nabi, perihal hari akhir dan lain sebagainya. Surat Fussilat dinamakan juga sebagai surat Hamim As-Sajdah, ya, sebagai surat Hamim As-Sajdah. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang penciptaan bumi dan langit, memperinci tentang penciptaan langit dan bumi, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan ayat-ayat yang memperinci segala hal dan disampaikan dalam bahasa Arab. Di antaranya mengenai kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit selama 6 hari, dimulai dari hari Ahad, 2 hari menciptakan bumi, kemudian 2 hari lagi mengisi bumi dengan gunung-gunung dan menyiapkan wasilah rezeki bagi para makhluknya. Kemudian Allah naik ke langit ketika itu masih berupa kabut, memerintahkannya untuk taat. Lalu menyempurnakan penciptaan langit dalam 2 hari, lalu menetapkan malaikat dan urusan tiap langit, serta menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang sampai hari Jumat. Yang mana kemudian Allah juga memperinci perihal hari kiamat, di mana pendengaran, penglihatan, bahkan kulit yang ada pada diri manusia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya sudah selesai ya, ada tafsir. Insya Allah kita akan lanjutkan pada tafsir dari juz yang ke-25 ya. Dan kita bisa lihat tadi ada sedikit ketika kita membahas tentang ketika kita membahas tentang orang-orang kafir, ya. Ketika kita membahas tentang orang-orang kafir, pada hari kiamat, orang-orang, apakah kalian itu belum apakah kalian itu belum kedatangan orang yang memperingatkan kalian? Maka mereka akan mengatakan, sudah, ya, sudah datang orang yang memperingatkan kepada kami, sudah datang orang yang memberi peringatan kepada kami, namun kami lebih memilih untuk kufur. Sehingga kafir, orang-orang yang tidak mau iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka azabnya, atau di hari ketika mereka meninggal kemudian mereka dibangkitkan kembali oleh Allah, mereka sudah tidak punya lagi hujjah, ya, sudah tidak punya lagi hujjah. Dan ini sebagaimana dulu kita pernah sampaikan ketika ada seorang dai yang ditanya, bagaimana kalau kamu sudah capek-capek beribadah, capek-capek berbuat kebaikan, beriman, ya, dan sebagainya, ternyata surga itu tidak ada. Maka Syekh tadi menjawab, itu masih lebih baik daripada kamu tidak mau beriman, kamu tidak mau beribadah, kamu tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata neraka itu benar-benar ada. Dan mereka adalah orang-orang seperti ini, sudah dikasih peringatan, sudah dikasih Al-Qur'an, sudah sekarang akses untuk mendapatkan informasi tentang agama Allah Subhanahu wa taala bukakan seluas-luasnya. Siapa dulu bisa membayangkan bahwasanya kita bisa mengkaji ilmu, ustadznya di rumahnya masing-masing. Siapa dulu bisa mengira hal tersebut? Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan semuanya itu mungkin, ya, menjadikan semuanya mungkin, yang mana ini yang kita lakukan semuanya adalah wasilah-wasilah di dalam untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya laptop, adanya handphone, adanya aplikasi atau software Zoom dan sebagainya, ini merupakan wasilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk memudahkan kita, ya, untuk memudahkan kita di dalam
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi hujjah, tidak ada lagi alasan kenapa kita lebih memilih untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridha dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan masih ada waktu yang tersisa dari bulan Ramadan, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk beramal saleh, untuk berlomba-lomba. Tadi kalau kita sudah kami sampaikan, kita sudah ada di penghujung bulan Ramadan. Biasanya kalau main bola, ya, sudah ada di putaran terakhir, kemudian sudah ada di menit-menit terakhir, dan merasa bahwasanya ini belum cukup untuk mengakhiri atau kualitas belum cukup untuk mengakhiri pertandingan, maka dia akan memberikan effort terbaiknya. Untuk apa? Untuk bisa memberikan hasil yang terbaik, ya, walaupun menang dengan poin misalnya dan sebagainya, ya. Ataupun orang yang memacu kuda, orang yang berlomba sepeda motor, ataupun orang yang berlomba mobil dan sebagainya. Ya, di menit-menit terakhir dia pasti akan mencurahkan segala usahanya, dan kita seharusnya seperti itu. Ini adalah hari-hari terakhir di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagian terakhir adalah bagian terbaik, di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, pintu ampunan yang seluas-luasnya. Kalau ada orang yang bilang misalkan 10 pertama adalah rahmat, 10 kedua adalah ampunan, atau apapun itu, maka kita katakan itu tidak benar. Yang benar adalah 10 pertama, kedua dan ketiga semuanya adalah rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus di 10 terakhirnya, terkhusus di malam Lailatul Qadar. Dan kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi, mungkin kemarin, mungkin hari ini, atau mungkin besok, di tempat atau di hari-hari yang memang sudah Rasulullah SAW perintahkan kita untuk perkuat mencarinya. Ya, tidak penting bagi kita untuk memastikan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Yang penting bagi kita adalah ketika malam Lailatul Qadar itu datang, bagaimana kondisi kita? Apakah kita sedang lalai? Apakah kita sedang tidur? Apakah kita sedang beribadah kepada Allah? Apakah kita sedang bertakwa beramal saleh? Apakah kita sedang bertaubat kepada Allah? Itu poinnya. Ya. Jangan gara-gara kita terlalu terfokus dengan ciri-ciri fisik pada atau yang disebutkan oleh sebagian ulama yang menyebutkan ciri-ciri fisik daripada Lailatul Qadar, lantas kemudian kita mengabaikan hari-hari lainnya, padahal Allah jadikan 10 hari terakhir ini jadikan hari-hari yang terbaik. Kenapa Allah jadikan Lailatul Qadar itu rahasia? Supaya kita itu berusaha mencari beribadah sepanjang 10 malam ini, bukan beribadah cuma di malam yang kita perkirakan itu malam Lailatul Qadar, padahal perkiraan kita tidak 100% benar. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak merincikan hal tersebut. Dulu Rasulullah pernah dikasih tahu, namun Allah buat lupa. Ya. Allah buat lupa kapan terjadinya Lailatul Qadar. Ya, sehingga kata Rasulullah, suruh cari di 10 malam terakhir. Kalau kita tersibukkan dan segala macam, minimal di 7 malam terakhir. Ya. Atau minimal ada yang meskipun ada yang mengatakan tanggal 27, namun ta'yin atau penetapan bahwasanya Lailatul Qadar itu pasti terjadi di tanggal 27, itu adalah penetapan yang dhaif atau penetapan yang lemah, ya, dikhilafkan oleh para ulama, sehingga mereka akhirnya berpendapat cari yang penting 10 hari terakhir, cari di malam-malam ganjil, cari di 7 hari terakhir, dan seterusnya. Intinya adalah apa? Kita bertakwa kepada Allah, kita beribadah, kita beristighfar, kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Intinya kita memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita kembalikan sisanya kepada MC. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustadz. Semoga dengan apa yang disampaikan tadi bisa menambah keilmuan kita semua. Dan semoga kita bisa istiqomah untuk tadabbur di juz selanjutnya. Baik, kita udah di penghujung acara. Mari kita tutup acara kali ini dengan bacaan alhamdulillah dengan dilanjut doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.